Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One pemirsa, dan kami mengajak Anda kembali untuk menuju Polda Metro Jaya untuk menyaksikan konferensi pers berikut ini. Di dalam analisa Densus 88, kejadian ini belum termasuk tindak pidana terorisme sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Kemudian perspektif ini juga disimpulkan bersama di dalam gelar perkara ekspos yang Kejaksaan Agung, Direktorat Krim PMJ, Baris Krim Polri dan sebagainya. Jadi demikian terkait dengan analisa perkara ini terkait dengan jaringan terorisme atau tidak. Terima kasih. Kami kembalikan pada Bapak Kabid Humas. Terima kasih penjelasan dari AKBP Mahendra dari Densus 88. Kami tekankan kembali bahwa insiden ini ABH tidak ditemukan dan tidak terafiliasi dalam jaringan teror. Saat ini hadir juga dari KPAI, kita akan beri waktu kepada Ibu Haja Margaret untuk bisa menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapolda beserta seluruh narasumber dan juga rekan-rekan media. Pertama-tama tentu mohon izin saya memberikan apresiasi terlebih dahulu. Yang pertama kepada seluruh layanan kesehatan. Ada di sekitar 5 atau 6 ya, yang sudah membantu upaya penanganan medis kepada anak-anak korban, sekitar 96 anak. Kemudian juga apresiasi yang mendalam juga untuk para pihak yang sudah membantu pendampingan psikologis yang sudah diberikan kemarin pada hari Senin kepada seluruh siswa, termasuk siswa yang sedang rawat inap, baik yang dilakukan oleh HIMSI, psikolog dari Polri maupun unit PPA. Kemudian juga apresiasi pihak yang hari ini sudah hasil penyidikan, saya kira ini luar biasa ya, dalam sampai seminggu kita sudah mendapatkan jawaban dari apa yang menjadi motivasi dan kondisi dan lain sebagainya. Berikutnya kami ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan KPAI terkait dengan kejadian ini. Alhamdulillah dari sejak hari Jumat sampai hari ini kita masih melakukan pemantauan. Hari Jumat kita langsung datang ke rumah sakit, hari Sabtu masih ke rumah sakit, hari Minggu kita mengikuti rakor dengan beberapa pihak untuk membincang terkait dengan bagaimana implementasi pendampingan psikologis, siapa saja pihak-pihak yang terkait, dan kemudian bagaimana keberlanjutan proses belajar di SMA N72. Kemudian hari Senin kita melakukan kunjungan pengawasan ke sekolah, kemudian juga masih di beberapa rumah sakit yang terdapat anak-anak rawat inap di sana. Dari hasil pengawasan dan juga koordinasi dari beberapa pihak, termasuk juga mendengarkan yang tadi sudah disampaikan oleh seluruh narasumber ini. Kalau dari KPAI tentu kami fokus terkait dengan bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak anak-anak yang menjadi korban dari kasus ini. Yang utama tentu adalah penanganan medis yang sudah dilakukan kepada yang menjadi korban mengalami luka fisik. Yang kedua, penanganan psikologis yang juga sudah dilakukan dan sudah dipastikan itu sudah berjalan dan dilakukan kepada seluruh anak-anak yang menjadi korban, tidak terbatas pada anak korban yang mengalami luka, tapi kepada semua anak korban yang ada atau yang mendapatkan trauma atau masalah psikologis yang ada di SMA N72, dan alhamdulillah sudah dilakukan oleh beberapa pihak. Nah, berikutnya tentu berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum.
Kalau kemarin mungkin kita semua baru dugaan, tapi hari ini dari semua narasumber sudah menyampaikan terkait dengan kondisi pelaku di mana masih dalam masuk kategori usia anak karena belum 18 tahun, maka tentu ini masuk dalam kelompok anak berhadapan dengan hukum. Karena masih kategori usia, tentu kemudian kami mengharap bahwa dalam proses selanjutnya terkait dengan anak berhadapan dengan hukum ini dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana lebih mengutamakan pada proses diversi dan juga keadilan restorasi. Ini saya kira sudah banyak sekali dan beberapa kali kita sudah menyampaikan, karena alhamdulillah KPAI dengan pihak kepolisian ini punya kolaborasi yang cukup bagus dalam penanganan terkait dengan anak berhadapan dengan hukum. Yang kemudian juga harus dipastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini tidak mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, dan juga apa yang dilakukan tentu berperspektif pada anak untuk kepentingan terbaik anak, tidak bisa disamakan perlakuannya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana hukum. Kemudian juga tentu yang tidak boleh ditinggalkan adalah adanya pendampingan hukum dalam seluruh tahap atau proses pemeriksaan atau persidangan nanti. Dan saya kira nanti tentu KPAI akan terus berkolaborasi dan bersinergi dengan kepolisian terkait dengan upaya penanganan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian saya kira perlu juga KPAI menyampaikan beberapa note nih, catatan terkait dengan situasi atau kejadian ini. Saya kira pertama tentu yang harus menjadi highlight adalah bagaimana upaya peningkatan perlindungan dan keamanan anak di lingkungan satuan pendidikan. Di satuan pendidikan mesti memastikan bahwa anak-anak di sana itu bisa belajar, bisa berinteraksi, tidak mendapatkan kekerasan gitu ya, harus mampu dipastikan seperti itu. Dan tentu belajar dari kasus ini, kita akan kembali melakukan upaya-upaya penguatan terkait dengan implementasi sekolah ramah anak dan juga implementasi secara optimal dan maksimal terkait dengan keberadaan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Yang jelas hari ini yang berada di lingkungan satuan pendidikan tidak boleh abai terkait dengan kesehatan mental anak-anak, dan tidak boleh hanya fokus pada bagaimana kegiatan belajar berlangsung. Terima kasih rekan-rekan, kita tadi sudah sama-sama mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ketua KPAI. Ini juga menggugah kita semua mengingatkan kembali bagaimana kepedulian lingkungan formal maupun non formal, baik itu di lingkup sekolahan, di keluarga dan orang-orang terdekat. Tadi sudah dijelaskan dari Bapak Kapolda dan Satuan Kerja Kepolisian dan KPAI. Kami memberi ruang kepada rekan-rekan untuk bisa bertanya. Kami mulai dari yang di depan. Silakan Mbak, baju merah. Halo Pak, Virgi dari TV One. Pak mau bertanya, tadi kan di CCTV itu pada saat ledakan di dalam masjid yang ada cahaya warna merah, itu anak yang berhubungan dengan konflik atau berhadapan dengan konflik itu masih mengelilingi area sekolah. Nah, beliau itu terkena luka, jelasnya di TKP mana, dan apakah kondisinya sekarang itu luka berat, luka ringan, dan maksudnya gimana kondisi yang bersangkutan. Dan yang kedua, apakah motif dari anak yang berkonflik dengan hukum ini memang juga ikut meledakkan dirinya bersamaan, atau memang ledakan tersebut tidak sengaja mengenai dirinya? Sejauh ini itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk peristiwanya atau kejadiannya, yang bersangkutan pada saat terjadi ledakan pertama di masjid, itu yang bersangkutan masih ada di lokasi. Selanjutnya terjadi ledakan kedua, yang bersangkutan ini
di lokasi kedua di mana yang bersangkutan ditemukan dalam kondisi sudah mengalami luka di bagian kepalanya. Jadi untuk yang ledakan di masjid itu dilakukan dengan menggunakan remote, ya, dengan menggunakan remote. Nah, untuk ledakan yang kedua, di mana ditemukan yang bersangkutan di lokasi pada saat yang bersangkutan ditemukan luka, ini menggunakan menggunakan sumbu, sehingga mengakibatkan luka di bagian kepala yang bersangkutan. Itu sengaja diledakkan memang bersamaan atau tidak sengaja ya Pak? Tidak sengaja? Tidak, Tidak sengaja. Memang mau meledak untuk kena dirinya? Iya, juga? ada maksud, masih motif maksudnya yang bersangkutan meledakkan itu di bagian kepalanya, kami masih melakukan pendalaman karena kami saat ini sedang mengedepankan pemulihan baik itu kesehatan maupun psikologis yang bersangkutan. Berarti yang bersangkutan luka berat ya Pak? Dan demikian pemirsa, kita sudah dengarkan konferensi pers dari Polda Metro Jaya yang menyampaikan perkembangan terbaru dari penyidikan ledakan SMAN 72. Pelaku ledakan yang disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum diketahui merupakan siswa SMA aktif yang bertindak secara mandiri dan tidak terlibat dengan jaringan teroris apapun. Dan demikian Breaking News TV One pemirsa, sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Malam bersama Windy Wellingtonia dan juga Tiara Harahap. Saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat petang. Sampai jumpa.